Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dokter sekalian, di sini saya akan menjelaskan penggunaan SIM RS untuk pelayanan poli Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Sebelum kita memulai bekerja, silahkan untuk login terlebih dahulu sesuai dengan data ID yang sudah diberikan dengan cara klik menu login, kemudian isi sesuai ID masing-masing. Nah, setelah terdaftar, klik menu rawat jalan, dan pastikan kita memilih poli sesuai di mana kita berada. Caranya adalah dengan di bagian bawah sini ada tulisan poliklinik. Nah, kita klik tanda klip, kemudian pilih poli yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kemudian klik double klik. Setelah itu akan memunculkan pasien yang sudah mendaftar ke bagian registrasi di sini. Nah, setelah pasien dianamnesa singkat oleh perawat, dokter dipersilahkan untuk memanggil pasien tersebut dengan cara diklik nama pasien yang akan dipanggil, kemudian klik kanan, pilih panggil pasien. Atas namanya. Setelah pasien dipanggil, klik nomor pendaftaran pasien pada kolom kode dokter, kemudian klik spasi. Setelah klik spasi, di sini akan memunculkan yang sebelah kiri ini adalah form ataupun permintaan-permintaan yang akan diperlukan oleh dokter sekalian. Kemudian di bagian atas ini adalah untuk mengisi SOAP. Kemudian di bagian bawah sini ada riwayat tensi nadi respi singkat. Nah, sebelum memeriksa pasien, bisa dibiasakan untuk melihat riwayat pasien terlebih dahulu. Untuk melihat riwayat pasien, di sini ada riwayat SOAP, riwayat kunjungan, dan ada riwayat perawatan. Dan juga ada riwayat pembelian obat. Nah, untuk riwayat perawatan ini merupakan riwayat pasien secara menyeluruh. Jadi, apabila kita ingin melihat hasil pemeriksaan ronsen misalnya atau hasil pemeriksaan laboratorium, itu kita bisa melihat di riwayat perawatan ini. Karena banyaknya hasil pemeriksaan yang muncul di sini, kita bisa memfilter sesuai dengan pemeriksaan yang kita inginkan. Caranya, yang pertama adalah klik menu tanda panah di sebelah kiri. Kemudian kita unchecklist dulu, karena di sini kan otomatis terchecklist ya. Kita unchecklist dengan cara unchecklist pada kolom semua. Kemudian pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita membutuhkan tindakan, riwayat prosedur atau tindakan. Bisa di-checklist, kemudian pilih apakah kita mau melihat hanya di 5 riwayat terakhir atau dari seluruh riwayat. Nah, kita pindahkan dulu ke semua riwayat kalau yang diperlukan semua riwayat, atau kalau kita mau melihat berdasarkan tanggal yang kita inginkan, kita bisa langsung filter tanggalnya di sini. Setelah itu, klik tanda checklist. Nah, kemudian yang muncul di sini akan sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah selesai, bisa klik tanda silang. Pada saat pasien datang, itu pasien kan sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat. Nah, apabila pasien ini adalah pasien kontrol, di mana pasien kontrol ini biasanya kontrol dalam waktu kurang dari 3 bulan, dokter bisa langsung mengisi SOAP aja di sebelah sini. Nah, apabila kita ingin menggunakan hasil pemeriksaan dari perawat yang kemudian kita tambahkan, kita bisa klik dari, riwayat pemeriksaan perawat yang ada di bawah sini. Nanti kita bisa lihat, contohnya misalnya kita ambil dari yang ada di sini, kita klik, nah otomatis ini akan memunculkan hasil pemeriksaan dari perawat. Kemudian bisa langsung ditambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik menu simpan. Nah, apabila kita tidak sengaja mengklik bagian bawah ini, kemudian kita tapi ingin mengisi ulang dari awal, kita bisa klik pilihan baru di sini. Nah, atau apabila kita ingin langsung, mengambil dari pemeriksaan kita sebelumnya, tapi di sini tidak muncul, kita bisa
Di bagian profesi ini ada tanda klip, diklik tanda klipnya, kemudian pilih SOAP yang terakhir, kemudian pilih tanda spasi. Nah, di sini otomatis akan memunculkan pemeriksaan SOAP yang terakhir. Apabila ini pasiennya baru, kita pilih simpan. Apabila pada saat pemeriksaan tadi ada yang perlu ditambahkan dari apa yang sudah kita isi, kita bisa pilih yang terbarunya biasanya di bagian paling atas, diklik, kemudian kita tambahkan, dan pilih menu ganti. Kalau apabila ada yang harus ditambahkan, ganti. Setelah itu, apabila pasien ini pasien baru, para dokter diperlukan untuk mengisi asesmen awal medis sesuai dengan profesinya masing-masing. Di sini bisa dipilih sesuai dengan profesinya masing-masing, diklik contohnya awal medis penyakit dalam, kemudian di sini diisi sesuai dengan yang dimintakan. Apabila ada yang abnormal dari kepala, toraks, abdomen, atau ekstremitasnya bisa dipilih abnormal, kemudian ditulis abnormalnya apa. Laboratorium yang pentingnya bisa ditulis. Setelah kita mengisi, kita klik menu simpan. Nah, untuk melihat apakah datanya sudah tersimpan atau belum, bisa dicek di data penilaian. Di sini diklik, apabila sudah muncul, artinya datanya sudah tersimpan. Nah, apabila ada yang mau dirubah, atau ada yang mau ditambahkan, bisa diklik bagian pasiennya, kemudian klik spasi, rubah yang perlu dirubah, kemudian klik menu ganti. Karena apabila klik menu simpan, itu tidak akan bisa karena pasien tidak bisa diisi asesmen awal medis pada hari yang bersamaan. Jadi pilih menu ganti. Setelah selesai asesmen pasien, biasanya dokter memerlukan pemeriksaan penunjang. Apabila dokter memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium, dokter bisa membuat permintaan lab di sini. Di sebelah kiri ada permintaan lab, diklik, kemudian checklist pemeriksaan laboratorium yang kita inginkan. Apabila kita ingin mencari pemeriksaan laboratorium tertentu, bisa di searching di sini, diketik apa yang kita inginkan, kemudian klik tanda checklist. Setelah muncul di bagian bawah, kita checklist. Nah, di bawah sini adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang sudah kita pilih. Apabila sudah lengkap, kita klik kanan, pilih semua, dan tidak lupa mengisi indikasi klinis dengan diagnosa. Informasi tambahan apabila sito misalnya, kalau tidak ada bisa diklik strip, kemudian disimpan. Setelah ini apabila dokter memerlukan pemeriksaan penunjang radiologi, bisa keluar terlebih dahulu, kemudian membuat permintaan radiologi di sini. Setelah itu, cari pemeriksaan radiologi yang diinginkan di keyword. Setelah dicari, klik tanda checklist warna hijau, kemudian checklist yang kita inginkan, mengisi diagnosa di bagian sini, dan informasi tambahan apabila perlu. Kalau tidak ada, bisa di-strip. Setelah selesai, klik menu simpan. Setelah itu, apabila dokter akan meresepkan pasien, bisa dengan cara input resep, diklik menu input resep, kemudian cari obat yang diinginkan di bagian bawah sini, klik checklist hijau di sebelah kanannya. Nah, kemudian setelah obatnya muncul, kita checklist dulu, kemudian tuliskan berapa banyak jumlah obat yang kita butuhkan, misalnya 10, kita tulis 10. Aturan pakainya kita tulis manual di sini. Ya, bisa ditulis manual atau kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan. Caranya adalah pada bagian aturan pakai diklik, kemudian kita
klik tanda panah pada keyboard ke arah kanan, diklik. Setelah itu pilih sesuai dengan anjuran untuk pasien. Setelah itu save dengan cara klik gambar harddisk di bawah ini. Setelah itu selesai, dan apabila dokter perlu merujuk pasien ke sejawat yang lainnya di dalam rumah sakit, pasien bisa memilih menu rujukan internal di sini. Apabila pasien membutuhkan resume pasien, dokter bisa memilih di resume pasien ini. Kemudian, apapun yang dokter butuhkan, dokter bisa cari di bagian sebelah kiri sini. Apabila ada kebutuhan dokter yang ternyata belum tersedia, dokter bisa langsung menghubungi bagian asisten dokter, sehingga nanti asisten dokter akan menghubungi tim IT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.